Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kamu adalah terang dunia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Merefleksi Terang Anak Allah, ditulis oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setelah pertengkaran kami, akhirnya ibu saya setuju untuk bertemu di sebuah tempat yang jaraknya lebih dari 1 jam perjalanan dari rumah saya. Namun, setiba saya di sana, beliau sudah meninggalkan tempat itu bahkan sebelum saya tiba. Dalam kemarahan, saya menulis pesan untuknya. Namun, saya langsung merevisinya setelah merasa bahwa Allah mengingatkan saya untuk menanggapi dengan kasih. Setelah ibu saya membaca pesan yang sudah direvisi itu, ia menelepon saya. Kau sungguh sudah berubah. Katanya, Allah telah memakai pesan saya untuk menggerakkan ibu saya bertanya tentang Yesus. Akhirnya, beliau menerima dia sebagai juru selamat pribadinya. Dalam Matius 5, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya adalah terang dunia. Ayat 14, dia berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat 16, segera setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita pun menerima kuasa Roh Kudus. Dia akan mengubahkan kita sehingga kemanapun kita pergi, kita dapat menjadi kesaksian yang cemerlang akan kasih dan kebenaran Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dapat menjadi terang pengharapan dan kedamaian yang dipenuhi sukacita, dan yang semakin hari semakin menyerupai Yesus.
Setiap perbuatan baik yang kita lakukan pun menjadi penyembahan penuh syukur, yang menarik bagi orang lain dan memperlihatkan iman yang hidup. Dengan berserah kepada Roh Kudus, kita dapat memberikan kemuliaan kepada Bapa dengan merefleksikan terang Anak-Nya, Yesus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda melihat terang Yesus bersinar lewat seseorang? Bagaimana perbuatan baik orang lain mendorong Anda untuk memuliakan Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Perkataan Yesus dalam khotbah di bukit yang terkenal bisa jadi terdengar mengintimidasi bahkan membebani karena berlawanan dengan pola perilaku yang dimiliki manusia pada umumnya. Yesus menekankan kebaikan dan belas kasihan yang tidak mementingkan diri bahkan sampai kepada kerelaan berkorban. Namun, maksud pesan itu bukanlah untuk membuat orang percaya merasa tidak cukup baik. Sebaliknya, khotbah Yesus menggambarkan rancangan mula-mula Allah tentang umat manusia. Dalam Kejadian 1, Allah menciptakan kita untuk menjadi gambar-Nya, mencerminkan diri-Nya kepada seluruh penghuni bumi, sebagai orang-orang yang sedang berproses untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita dipanggil untuk mencerminkan diri Allah. Khotbah Kristus mengundang kita kembali kepada peran mula-mula kita, yaitu untuk mencerminkan Sang Pencipta kepada dunia yang gelap. Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12 berkata. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernyataan Yesus, Akulah terang dunia, diresponi orang Farisi yang mengatakan, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Lalu Yesus meresponi perkataan orang Farisi itu, tentang kesaksian dia yang tetap adalah sah. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya sampai Yohanes 8 ayat 29 dan bahkan selanjutnya, tema tentang terang dunia tidak muncul lagi. Sehingga sepertinya Tuhan Yesus menyimpang. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan lebih teliti, maka sesungguhnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, dengan cara yang justru membuat poin tentang Dia sebagai terang dunia menjadi semakin jelas. Seperti seorang ayah yang bijaksana sedang berbicara dengan anaknya, tentang sesuatu yang penting. Seringkali anak meresponi dengan caranya sendiri yang kadang-kadang tidak menyenangkan bagi orang tua. Tetapi orang tua yang bijaksana mengerti kemana arah pertanyaan anaknya. Mengerti mengapa anak ini bertanya seperti demikian. Orang tua yang bijaksana biasanya tidak terus memaksa akan apa yang dia katakan, namun mengikuti dan menjawab pertanyaan anak ini dulu. Orang tua yang bijaksana mengetahui pertanyaan ini berkaitan dengan hal yang mereka akan ajarkan. Mungkin anak ini bertanya lagi dengan pertanyaan lain. Tetapi orang tua yang bijaksana dapat mengarahkan pertanyaan anak itu dan justru menegaskan main poin lebih jelas kepada anak itu. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang Farisi. Fokus dari ayat 13-20 adalah kesaksian dan penghakiman dari Kristus itu adalah benar karena relasinya dengan Bapa. Paling sedikit dari ayat 13-29 ada 7 kali Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari Bapa. Apa yang Dia katakan itu atas otoritas dari Bapa, bahwa Dia akan kembali kepada Bapa, bahwa Dia tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri,
Segala sesuatu yang Dia lakukan berasal dari Bapa. Dengan kata lain, otoritas yang Kristus miliki bukan bersumber dari manusia, tetapi bersumber dari relasinya dengan Bapa. Inilah yang Yesus katakan. Relasinya dengan Bapa itulah yang menjadi dasar bahwa Dia adalah terang dunia. Yesus mengatakan Dia adalah terang dunia karena Dia berasal dari Bapa. Dia adalah terang dunia karena Dia berbicara bagi Bapa. Dia akan pergi kepada Bapa, dan Dia adalah satu dengan Allah Bapa itu sendiri. Tanpa Dia berasal dari Bapa, Dia tidak mungkin bisa menyatakan Akulah terang dunia. Tanpa Dia adalah satu dengan Bapa, Dia tidak mungkin mengatakan Akulah terang dunia. Maka sesungguhnya detur dari ayat 13-29 itu, Tuhan Yesus membawa kita kembali bahwa Dia adalah terang dunia. Karena hal-hal itu, detur ini justru menegaskan poin bahwa Dia adalah terang dunia itu sendiri. Dalam detur sepertinya kita memutar dan menjauh. Tetapi Yesus sesungguhnya untuk menegaskan poin bahwa Dia adalah terang dunia itu. Yohanes 8 ayat 12 adalah ayat yang amat penting. Ini adalah kalimat satu-satunya di dalam kitab Injil. Kita sering mendengar kalimat ini, Aku adalah terang dunia. Di dalam Injil Matius Yesus berkata, Kamu adalah terang dunia. Tentu kita mengerti Yesus itu sumber terang itu. Dan kita dengan berkait dengan Kristus, maka kita pun adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 adalah satu-satunya tempat di Alkitab, di mana Yesus mengatakan Aku adalah terang dunia. Kalau kita mengerti dan mentaati akan panggilan Tuhan di dalam kalimat ini, Tuhan Yesus mengatakan, Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena itu, marilah mengikut terang itu agar perjalanan hidup kita berjalan dalam terang Tuhan. Kamu adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14 berkata, Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perintah ini adalah miliki semua orang percaya. Yang menjadi terang itu adalah semua orang yang mengikut Yesus. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Gereja tidak dapat bercahaya sendiri-sendiri. Gereja harus bercahaya secara serempak melalui warga jemaatnya. Gereja bukanlah sebuah entitas yang terpisah dari anggota-anggotanya. Dengan kata lain, seandainya kita tidak bersinar, maka bagaimana gereja akan bersinar? Kecuali kita semuanya bersinar, karena kitalah yang membentuk gereja. Gereja bukan hanya seorang pendeta. Tak ada gunanya memiliki hanya seorang pendeta yang bersinar di gereja. Bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali, tetapi itu jauh dari cukup. Jika sebuah gereja sama dengan seorang pendeta, maka itu tidak menjadi masalah. Biarkan pendeta itu yang bersinar. Anggota lain tidak perlu khawatir. Namun sebuah gereja bukanlah sekedar seorang pendeta. Seorang pendeta hanyalah sebagian kecil dari gereja. Kitalah yang membentuk gereja Kristus. Kalau kita tidak bersinar, gereja pun tidak bersinar. Jadi jangan mencoba mengelakkan tanggung jawab ke orang lain dengan berkata, Dialah gereja, biarkan ia yang bersinar. Saatku belum lagi tiba. Suatu hari nanti saya akan bersinar. Tapi tidak sekarang. Tidak seperti itu. Kita adalah terang sejak saat kita mengenal Tuhan. Kita telah dinyalakan oleh api ilahinya.
kita adalah cahaya sejak saat itu, kita mau tidak mau akan bersinar. Fungsi kitalah untuk bersinar, kecuali tentu saja, jika terang Allah tidak ada di dalam diri kita. Alasan, mengapa tugas untuk menjadi terang diserahkan kepada kita, adalah karena Israel, dan kita harus sangat hati-hati dalam hal ini, seperti disebutkan para nabi Perjanjian Lama. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi, sayangnya memiliki reputasi yang sangat buruk. Jika Anda mengaku bahwa Anda Yahudi, maka di banyak belahan bumi, pada umumnya Anda akan dianggap kikir, pelit dan banyak hal semacamnya, seperti curang, licik dan yang serupa. Bagaimana kata Yahudi bisa sama dengan segala macam hal tersebut? Apa arti Kristen di benak banyak orang? Jika kita melihat sejarah awal gereja, sebutan Kristen bahkan menyebabkan seorang kaisar yang ingkar agama, Julius, seorang yang amat sangat aneh, pun mengagumi orang-orang Kristen. Meskipun ia membencinya, tetapi dia mau tidak mau mengagumi mereka. Orang-orang Kristen dikenal baik di semua komunitas sesuai dengan cara hidup mereka. Ketika orang-orang Kristen sekarat karena wabah penyakit, orang-orang Kristen yang lain tidak akan meninggalkan mereka dan tetap tinggal bersama orang tersebut, hingga mereka sendiri tertular wabah dan meninggal. Bukan saja mereka mengunjungi sesama umat yang sakit, mereka juga mengunjungi orang-orang kafir yang sakit. Saat tak seorang pun menginginkan orang-orang sakit itu, bahkan keluarga mereka sendiri membuang mereka ke jalan-jalan supaya mereka mati di jalanan. Orang-orang Kristen pergi mengunjungi mereka, sampai mereka sendiri menjadi sakit dan mati. Orang-orang non-Kristen berkata, kasih sayang seperti itu tak pernah kami lihat. Kita tidak mengerti. Setiap orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun orang-orang ini menyerahkan hidup mereka untuk orang lain. Kita tidak memahami itu. Karena itu, teruslah bersinar di dalam perjalanan kehidupan kita. Apa artinya bahwa Allah adalah terang? Allah adalah terang. Dapat kita jumpai dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 18 melambangkan kebenaran sebagai cahaya fajar. Filipi 2 ayat 15 mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai bintang-bintang di langit. Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mazmur 76 ayat 4 dalam bercerita tentang Allah menulis, cemerlang engkau. Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 menulis, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dalam ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya, sama halnya dengan kasih. Pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan, ketidakadilan,
atau dosa. Jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah, yang berjalan bersamanya, adalah terang dan jalan pula dalam terang. Mereka mengambil bagian dalam hodrat ilahi Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah adalah terang, begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bagian ini, berjalan sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang Kristen dimaksud untuk bertumbuh semakin kudus dan semakin dewasa dalam mengikuti Yesus. Allah adalah terang, dan adalah rencananya supaya umatnya mencerminkan terangnya, dengan menjadi semakin menyerupai Kristus tiap harinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya dalam Kristus harus mengakui semua kegelapan dalam diri mereka, dosa dan kesalahan mereka, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam dan mengamati orang berlanjut dalam perjalanan gelap mereka dalam dosa. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam kegelapan akan kelak mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Terang dunia ingin mengusir kegelapan dan menganugerahkan hikmat-Nya di segala tempat. Dalam membawa terang Injil pada dunia, kita harus mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh orang lain. Terang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Yesus, Anak Allah yang tak berdosa, adalah terang yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kita perlu mencerminkan terangnya ke dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Tujuan kita dalam bersaksi pada orang yang belum selamat adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Apa artinya kota di atas bukit tidak dapat disembunyikan? Yesus Kristus memulai khotbah agungnya di bukit dengan mengajarkan sabda bahagia. Sebuah daftar berkat yang menentukan karakter batin seorang hamba Allah yang sejati. Ayat-ayat ini juga menggambarkan prinsip-prinsip kerajaan Tuhan, yang bertolak belakang dengan sistem nilai dunia. Bagi pendengar awam, ajaran tandingan budaya ini dapat memberi kesan bahwa Kristus mengharapkan murid-muridnya menarik diri dari dunia. Namun dalam Matius 5 ayat 13-16 Yesus langsung melanjutkan dengan segmen yang mencerahkan, membuat para pengikutnya yang sejati tidak memiliki keraguan mengenai maksud yang dimaksudkannya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Yesus membandingkan umat Kristiani dengan sebuah kota di atas bukit yang tidak dapat disembunyikan karena umat kerajaan dimaksudkan untuk menjadi mercusuar di malam hari, memberikan terang rohani kepada dunia yang hilang dan sekarat. Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 5, "Selama aku masih di dunia, akulah terang dunia." Kepada murid-muridnya, dia menjelaskan, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang kehidupan. Yesus adalah terang yang menerangi hidup kita. Setiap orang yang beriman dan percaya kepadanya tidak akan lagi berada dalam kegelapan. Selama kita hidup di bumi ini, kita dimaksudkan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus mengajarkan, "Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang." Tujuan cahaya adalah memberi arah dengan memungkinkan kita melihat. Pada malam hari, kota di atas bukit memancarkan cahayanya ke segala arah dari ketinggian. Cahayanya dapat terlihat jauh dan luas, menerangi jalan bagi banyak pelancong dan menunjukkan jalan mana yang harus mereka tuju. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Menuju Yesus dan akhirnya menjalin hubungan dengan Allah Bapa adalah arah yang harus ditempuh manusia. Rasul Yohanes berkata tentang Yesus, "Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang seluruh umat manusia. Terang bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya." Sebagai orang Kristen, kita harus membuat terang kebenaran terlihat dengan membagikan Injil keselamatan di dalam Yesus, dan melalui cara kita menjalani hidup dengan demikian memberikan arahan dan bimbingan bagi mereka yang terhilang dan hidup dalam kegelapan. Yesaya meramalkan kedatangan Yesus Kristus sebagai terbitnya terang besar yang dilihat oleh orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, mereka yang tinggal di negeri yang gelap gulita. Saul dari Tarsus telah berjalan dalam kegelapan rohani yang mendalam, menganiaya orang-orang Kristen. Ketika Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya, Saulus melihat cahaya dari surga, lebih terang daripada matahari, bersinar di sekelilingku. Tuhan mengizinkan Saulus untuk sementara tetap dibutakan oleh cahaya, sebagai simbol dari keadaan rohaninya yang tidak bisa melihat. Pada hari itu Allah berkata kepada Saul, "Aku menampakkan diri kepadamu untuk mengangkat kamu sebagai hamba dan sebagai saksi atas apa yang telah kamu lihat dan akan kamu lihat tentang aku. Aku akan menyelamatkan kamu dari bangsamu sendiri dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus kamu kepada mereka untuk membuka mata mereka dan mengalihkan mereka dari kegelapan menuju terang, dan dari kuasa setan kepada Allah, sehingga mereka menerima pengampunan dosa dan tempat di antara mereka yang dikuduskan oleh iman kepadaku." Sejak Allah membuka penutup matanya, Saulus mulai mengkhotbahkan kebenaran bahwa Yesus adalah Putra Allah. Saulus, yang kemudian dikenal dengan nama Paulus, kemudian menjadi salah satu utusan agama Kristen yang paling bersemangat. Kemanapun ia pergi, Paulus mengajarkan umat Kristiani untuk menjalani kehidupan yang bersih, tanpa dosa sebagai anak-anak Allah, bersinar seperti cahaya terang di dunia yang penuh dengan orang-orang yang jahat dan sesat. Kehidupan Kristiani dimaksudkan untuk mempunyai dampak yang terlihat dan bukan untuk dijalani secara rahasia, tersembunyi dari dunia. Yesus berkata, "Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah keranjang. Sebaliknya, sebuah lampu diletakkan di atas dudukannya, sehingga memberikan penerangan kepada semua orang di rumah. Demikian pula hendaknya perbuatan baikmu terlihat jelas sehingga semua orang dapat melihatnya,
sehingga semua orang akan memuji Bapamu yang di surga. Tidak ada yang namanya kekristenan yang terselubung atau pemuri dan rahasia. Paulus menasihati Timotius, jangan pernah malu menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan kita. Kita tidak boleh menyembunyikan pengabdian kita kepada Kristus. Sebaliknya, kita harus tetap rendah hati sambil melakukan segala yang kita bisa untuk menarik, mempengaruhi, dan membimbing orang lain menuju kebenaran. Sebab Tuhan memberi kita perintah ini ketika Dia berfirman, "Aku telah menjadikan kamu terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Ketika kita hidup sebagai murid Yesus Kristus yang sejati, menaati asas-asas kerajaan Allah, kita menjadi seperti kota di atas bukit yang tidak dapat disembunyikan. Faktanya, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, sudah menjadi sifat kita sebagai hamba kerajaan untuk menjadi terang di dunia. Terang yang kita pancarkan tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan merupakan pantulan cahaya yang berasal dari sumber kita, Tuhan, yang adalah Roh. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nas hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Kata berbahagialah dari bahasa aslinya berarti diberkatilah. Ya, setiap orang yang suci hatinya adalah orang yang diberkati. Mengapa? Karena mereka akan melihat Allah. Tetapi, apakah mungkin seseorang bisa memiliki hati yang suci? Roma 3 ayat 10 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa, dan kecenderungan hatinya adalah menjauh dari Allah. Bagaimana mungkin dapat memiliki hati yang suci? Memang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin memiliki hati yang suci. Namun ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Yang diperlukan adalah menyediakan hati kita untuk dibentuk oleh-Nya dan terus menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita dapat menjaga hati kita dengan cara menjaga motivasi kita, belajar tulus, dan bersedia ditegur oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memiliki hati yang suci dengan tidak berpikir negatif tentang orang lain, menghargai prestasi sesama rekan sekerja, mendukung orang lain untuk maju. Ketika kita disakiti, kita melepaskan pengampunan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat salah dan melakukan hal yang menguntungkan diri sendiri, kita tidak melakukannya. Jika kita mendalami teks ini, maka kita akan menemukan dua hal penting yang harus kita renungkan, yakni: pertama, hati kita harus suci. Kata suci sering dipakai dalam beberapa contoh. 1. Baju yang kotor dicuci hingga bersih. 2. Gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan batuan angin. 3. Tentara yang terpilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara yang kurang efisien. 4. Anggur yang murni yang benar-benar tidak mengandung air. Jadi kataros ini artinya tidak bercampur dengan unsur lain dan sungguh-sungguh murni. Lebih jauh lagi, kata ini dapat diterjemahkan dengan berbahagialah orang yang motivasi hatinya tidak bercampur aduk dengan hal-hal lain, karena orang yang demikian akan melihat Allah.
Hal penting yang dapat dipelajari adalah kita jarang sekali melakukan hal-hal yang paling baik tanpa motivasi yang campur aduk. Hal ini menunjuk kepada proses untuk terus dimurnikan. Suci hati tidak dibangun oleh kekuatan manusia. Suci hati pada awalnya dibangun dari kemiskinan rohani yang kita sadari dan miliki. Kemudian dari kedukaan yang digantikan penghiburan, Tuhan yang pasti berbicara tentang peran Roh Kudus, sehingga bukan kedukaan akibat dari keinginan daging yang bekerja, lalu kelemah lembutan yang menguasai dunia bukan menurut cara dunia, tapi karakter serupa Kristus yang terus-menerus membentuk setiap keputusan yang tidak serupa dengannya. Kedua, kita harus mampu melihat Allah. Kata melihat dalam bahasa Yunani ada beberapa kata, semisal, horao artinya melihat tidak hanya kelihatan namun mampu melihat yang tidak kelihatan, blepo artinya melihat dengan mata dan theoreo artinya sedang melihat dengan teliti. Ketika seseorang hatinya murni dan hanya tertuju kepada Tuhan tanpa diikuti motivasi yang lain, maka hatinya akan terus tertuju kepada Tuhan dan kehendak Allah. Sehingga pada akhirnya ia pasti melihat Allah. Melihat Allah terdiri dari 3 elemen, yaitu, melihat Allah melalui visinya. Apapun yang dia kerjakan berujung kepada mencari kehendak Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Melihat Allah melalui iman, melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Melihat Tuhan dalam kekekalan, nanti ketika Yesus datang kedua kali, mengalami Tuhan muka dengan muka. Dengan demikian, orang yang melihat Tuhan adalah orang yang sentral hidupnya menjadikan Tuhan segala-galanya. Berdasarkan nas hari ini, kita perlu memeriksa hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus, suci dan murni dalam menjalani hidup? Apakah kita sudah melayani dengan tulus ikhlas hanya karena Tuhan dan bukan hal-hal yang memegahkan diri kita sendiri? Pemazmur mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya ada berkat-berkat dan perlindungan yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang tulus dan bersih hati. Dasarkanlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang bersih dan tulus, suci dan murni agar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena akan sia-sia saja kita berbuat baik dan melayani apabila hati kita masih mengalami polusi dari berbagai limbah yang bukan berasal dari Allah. Munafik akan menerima upah, tulus dan murni pun pasti menerima upah. Tapi upahnya jelas berbeda. Yang mana yang akan kita pilih sungguh tergantung dari bagaimana sikap dan kondisi hati kita. Sungguh tepat jika Salomo pun mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu, teruslah sucikan hati kita melalui pikiran, motivasi, dan ketulusan hati agar kita memperoleh kebahagiaan yang dari Allah. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perintah ini adalah miliki semua orang percaya. Yang menjadi terang itu adalah semua orang yang mengikut Yesus. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Gereja tidak dapat bercahaya sendiri-sendiri. Gereja harus bercahaya secara serempak melalui warga jemaatnya.
Gereja bukanlah sebuah entitas yang terpisah dari anggota-anggotanya. Dengan kata lain, seandainya kita tidak bersinar, maka bagaimana gereja akan bersinar? Kecuali kita semuanya bersinar, karena kitalah yang membentuk gereja. Gereja bukan hanya seorang pendeta. Tak ada gunanya memiliki hanya seorang pendeta yang bersinar di gereja. Bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali, tetapi itu jauh dari cukup. Jika sebuah gereja sama dengan seorang pendeta, maka itu tidak menjadi masalah. Biarkan pendeta itu yang bersinar. Anggota lain tidak perlu khawatir. Namun sebuah gereja bukanlah sekedar seorang pendeta. Seorang pendeta hanyalah sebagian kecil dari gereja. Kitalah yang membentuk gereja Kristus. Kalau kita tidak bersinar, gereja pun tidak bersinar. Jadi jangan mencoba mengelakkan tanggung jawab ke orang lain dengan berkata, "Dialah gereja, biarkan ia yang bersinar, saatku belum lagi tiba, suatu hari nanti saya akan bersinar." Tapi tidak sekarang. Tidak seperti itu. Kita adalah terang sejak saat kita mengenal Tuhan. Kita telah dinyalakan oleh api ilahinya. Kita adalah cahaya sejak saat itu. Kita mau tidak mau akan bersinar. Fungsi kitalah untuk bersinar. Kecuali tentu saja, jika terang Allah tidak ada di dalam diri kita. Alasan mengapa tugas untuk menjadi terang diserahkan kepada kita, adalah karena Israel, dan kita harus sangat hati-hati dalam hal ini, seperti disebutkan para nabi perjanjian lama. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi, sayangnya memiliki reputasi yang sangat buruk. Jika Anda mengaku bahwa Anda Yahudi, maka di banyak belahan bumi, pada umumnya Anda akan dianggap kikir, pelit dan banyak hal semacamnya, seperti curang, licik dan yang serupa. Bagaimana kata Yahudi bisa sama dengan segala macam hal tersebut? Apa arti Kristen di benak banyak orang? Jika kita melihat sejarah awal gereja, sebutan Kristen bahkan menyebabkan seorang kaisar yang ingkar agama, Julius, seorang yang amat sangat aneh, pun mengagumi orang-orang Kristen. Meskipun ia membencinya, tetapi dia mau tidak mau mengagumi mereka. Orang-orang Kristen dikenal baik di semua komunitas sesuai dengan cara hidup mereka. Ketika orang-orang Kristen sekarat karena wabah penyakit, orang-orang Kristen yang lain tidak akan meninggalkan mereka dan tetap tinggal bersama orang tersebut, hingga mereka sendiri tertular wabah dan meninggal. Bukan saja mereka mengunjungi sesama umat yang sakit, mereka juga mengunjungi orang-orang kafir yang sakit. Saat tak seorang pun menginginkan orang-orang sakit itu, bahkan keluarga mereka sendiri membuang mereka ke jalan-jalan supaya mereka mati di jalanan. Orang-orang Kristen pergi mengunjungi mereka, sampai mereka sendiri menjadi sakit dan mati. Orang-orang non-Kristen berkata, "Kasih sayang seperti itu tak pernah kami lihat. Kita tidak mengerti. Setiap orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun orang-orang ini menyerahkan hidup mereka untuk orang lain. Kita tidak memahami itu. Karena itu, teruslah bersinar di dalam perjalanan kehidupan kita." Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, pancarkanlah terang kasih-Mu yang hidup di dalam dan melalui hidupku, agar aku dapat memuliakan Bapa dan menuntun orang lain untuk percaya kepadamu. Amin.
Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.